Ketemu lagi di Hot Room. Kita hanya ada waktu 7 menit, berarti 1 menit per narasumber. Menurut Pak Khalil Nafis sebagai dari Majelis Ulama, apa yang belum jelas yang dalam KUH pidana ini? Di pasal 42 tentang perkawinan yang ada menghalangi ya terhadap pernikahan berikutnya disebut dengan yang tidak jelasnya di mana? Tidak jelasnya karena penjelasan pun jadi tidak jelas menurut undang-undang perkawinan. Kalau menurut undang perkawinan berkenaan dengan keagamaan, mungkin langsung merujuk pada pasal 2 ayat penghalang, tidak jelas. Penghalang itu yang mana penghalang itu? Kalau dimaknai hanya poligami, itu juga salah, Bang. Ya. Karena juga poligami itu menurut Islam boleh asalkan bukan dengan saudara, dan boleh juga yang penting dia adalah bukan istri orang. Apakah faktor penghalang misalnya tidak ada izin istri, itu penghalang? Dia kan penghalang kalau dalam agama juga, beda agama juga penghalang untuk sah juga, Bang. Oh. Jadi kalau lebar, makanya di sini menjadi tidak jelas, butuh nanti itu juknis yang jelas. Yang dimaksud dengan penghalang yang sah itu, apakah penghalang sah itu karena dia umpamanya saudara? Penghalang sah itu karena dia tadi, apakah tadi berkenaan tafsir undang-undang? Kalau tidak dicatatkan, maka menjadi penghalang yang sah dalam pencatatan. Sehingga dia ada kebohongan di sana, bukan pernikahannya. Tapi kebohongannya itulah yang memunculkan umpamanya pidana, iya. Tapi kalau berkenaan dengan pernikahannya, saya pikir ini nggak jelas apakah penghalang yang sah karena poliandri, penghalang yang sah itu apa karena saudara, penghalang sah itu apakah karena dia mempunyai Terima istri. kasih. Tidak Jadi tahu. itu yang tidak jelas. Tidak jelas. Pak Ginting, apa yang tidak jelas dalam KUH pidana yang baru? Ya, pertama statement saya 411 dan 412 ini kalau mereka kawin siri itu tidak bisa dipidana, itu statement saya. Yang kedua, ketidakjelasan itu di dalam penjelasan pasal 412 khususnya ya, hidup bersama sebagai suami istri. Nah, hidup bersama tanpa perkawinan yang sah sebagai suami istri harusnya dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan perkawinan tadi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan harus dicatatkan. Nah, kalau itu kita nggak multitafsir lagi, sudah melaksanakan perintah. Jadi menurut Bapak, bahwa asalkan sudah kawin siri itu tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana kalau mereka melakukan persetubuhan tadi. Ya ngapain hidup bersama kalau tidak melakukan itu. Kepada para yang nikah siri, segera minta nomor teleponnya Pak Jamin Ginting. Siapa tahu Anda diproses oleh polisi, minta jadi pengacaranya. Kemudian Pak dosen kita ahli perdata, apa yang tidak jelas Pak di KUH pidana ini melalui Zoom? Ya, kalau saya bukan pakar hukum pidana, Pak. Tapi saya dari konsep hukum perdata, memang inilah konsekuensi dari digantungkannya perkawinan berbasis pada agama. Sehingga hukum perkawinan kita itu plural, dia digantungkan pada agama dan kepercayaan. Dari mana dasar saya? Jelas pasal 2 ayat 1, kalau ini hukum Islam, perkawinan Islam juga ada pedomannya di pasal 4 kompilasi hukum Islam yang merujuk pasal 2 ayat 1. Jadi yang tidak jelas dalam KUH pidana ya pasal mana, Pak? Yang belum jelas ya pasal mana, Pak? Ya, artinya kalau tadi yang sebagaimana tadi Bapak bacakan, perkawinan itu yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Apa perkawinan yang sah? Perkawinan menurut agama. Jadi kalau dia sah menurut agama, ya tentu kalau dari penjelasan Bapak tadi, ya dia tidak dapat dipidana, Pak. Terima kasih, berarti Bapak kembali mendukung kawin siri, oke? Jadi ada 2 calon pengacara bagi yang kawin siri. Sekarang Komnas Perlindungan Perempuan, apa yang kurang dari KUH pidana ini? Saya kira 402, 403 itu jelas. 411. Apa yang jelas? Bahwa kalau 402 itu ada perkawinan yang menjadi penghalang yang sah bagi perkawinan yang akan dilakukan. Apa perkawinan itu menjadi penghalang? Jelas bahwa perkawinan di undang-undang kita itu dia monogami. Boleh dia poligami harus melalui pengadilan. Ada persyaratan, harus ada izin, harus ada setujuan. Iya, jadi jelas. Yang tidak jelas apa? Saya kira jelas. Udah jelas semuanya? Jelas, kalau 403 itu penghalangnya bukan perkawinan yang ada ya, tapi persyaratan. Tapi kalau 402 itu jelas perkawinan yang ada menjadi penghalang. Artinya dia harus dulu poligami, mengajukan poligami ke pengadilan, baru bisa kalau dilakukan. Kalau 412 menurut Ibu bahwa yang tinggal bersama di luar sebagai suami istri di luar perkawinan, menurut Ibu perkawinan tersebut harus yang sudah
sah menurut agama dan didaftarkan. Iya, karena itu yang akan jadi bukti. Jadi itu harus yang bisa didaftarkan. dibuktikan. Iya dong. Jadi tetap yang Hanya kawin itu. siri menurut ibu bisa dipidana. Yang jelas banyak perempuan terjerat ya, dan itu sangat merugikan. Jadi, Oke, Ibu jadi itu Lisda, faktanya sudah apa yang terjadi. dari KUH pidana? Apa udah jelas ini karena ini produknya DPR? Ya, ini kan baru dimulai di tanggal 2 Januari ini ya Bang ya. Ya. Tentu ada pro kontra dan tapi perlu kita ketahui bahwa proses panjang yang sudah dilalui itu berdasarkan dari apa yang sudah kita tampung dari seluruh pihak. Ya. Artinya ada ahli-ahli di sana, diskusi umum dan lain sebagainya sehingga keluarlah ini di tanggal 2 Januari kemarin. Namun demikian dari apa yang kita diskusikan sekarang, artinya yang ingin saya tegaskan di sini bahwa KUHP yang baru ini menegaskan bahwa negara hadir untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ya. Nah kalau di dalam perjalanan ternyata masih ada kekurangan, itu sangat terbuka sekali untuk kita revisi Bang. Karena pengawasan dan lain-lain ya, karena kita juga berharap bahwa penerapannya juga nanti harus ada penerapan secara transisi. Ya, jadi bukan semata-mata langsung kita seperti apa yang kita takutkan tadi, bahwa banyak sekali akan warga negara ini akan terkena dampak hukum. Terima kasih. Para pemirsa, baru 4 orang ketemu sudah beda pendapat. Baru 4 orang. Ternyata KUH pidana ini tidak mengatasi persoalan. Pada akhirnya nanti jurisprudensi yang akan membantu. Masalahnya jurisprudensi pun tidak mengikat, berbeda-beda. Sehingga tetap akan menimbulkan multitafsir dan akhirnya kepastian hukum tetap tidak terjamin walaupun sudah bikin KUH pidana yang baru, dan itulah pekerjaan dari kami para pengacara ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Pak silakan sih Pak. Yuk Bu sini. Download Metro TV Extend sekarang.